Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Jumat 4 September 2020 bersama Pastor Simon Refliandi, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas sebagai Rektor Seminari Menengah Santo Petrus Claver, Makassar. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa saudara-saudariku terkasih, sahabat insani yang diberkati Tuhan. Shalom dan salam sehat. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian Inspirasi Sabda Allah hari ini dengan tema mengenakan baju keselamatan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, curahkanlah Roh-Mu atas kami semua, agar dengan mendengarkan sabda-Mu hari ini, kami dapat menemukan inspirasi yang menjadi kekuatan, yang menjadi penuntun hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sumber inspirasi hidup kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 33 sampai 39. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, permenungan kita pada hari ini berpangkal dari komplain atau katakanlah sebuah kasus kecil yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat kepada Yesus. Kasusnya adalah bahwa para murid Yohanes dan juga murid-murid orang Farisi itu begitu taat pada puasa dan sembahyang, tetapi murid-murid Yesus tidak. Jadi itulah komplain mereka. Mengapa begitu? Dan seperti biasa, Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan, tetapi mencoba untuk memberikan penggambaran. Ada 3 gambaran yang diberikan oleh Yesus sebagai tanggapan atas komplain dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa sahabat mempelai tidak mungkin berpuasa. Berpuasa kan adalah ungkapan kesedihan. Tidak mungkin berpuasa kalau mempelai masih ada bersama mereka. Jadi seolah Yesus memberikan gambaran bahwa sekarang mempelai itu ada. Yesus sendiri. Tidak mungkin, tidak relevan para murid itu berpuasa bersedih selagi sang mempelai itu ada. Itu jawaban pertama. Lalu jawaban kedua, Yesus memberi jawaban dalam bentuk perumpamaan tentang kain baru dan baju tua. Tidak elok menempalkan kain baru
pada baju yang sudah tua. Selain bahwa tidak klop, ini juga akan merusak keduanya. Ya, merusak keduanya. Lalu yang ketiga, Yesus memberikan jawaban dalam bentuk gambaran tentang anggur baru dan kantong yang tua. Lagi-lagi dua hal yang tidak klop. Anggur baru mestinya di dalam kantong baru. Kalau kantong tua itu akan robek, rusak, dan anggurnya akan tumpah dan sia-sia, tidak ada gunanya. Nah, dari ketiga jawaban yang diberikan oleh Yesus sebagai tanggapan atas persoalan puasa yang dibawa oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kita dapat menemukan bagaimana Yesus sesungguhnya mengajarkan sesuatu yang baru dan mendalam tentang praktik puasa itu sendiri. Nah, dalam prakteknya puasa itu kan bermakna macam-macam. Pertama, sebagai ungkapan kesedihan, ungkapan duka atas dosa-dosa dan pelanggaran, juga ungkapan kesedihan atas nasib malang atau malapetaka yang dialami. Arti yang lain adalah ungkapan sesal atau tobat atas kesalahan dan dosa. Ungkapan lain atau arti lain adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulannya adalah melalui puasa kita orang mematikan keinginan manusiawi, ya, keinginan daging, dan membangkitkan keinginan rohania. Kira-kira itu yang menjadi simpul dari makna puasa itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, dari penjelasan Yesus ini tentang mempelai, tentang baju, tentang kantong, ini kita dapat memetik buah-buah inspirasi untuk kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Yesus adalah sang mempelai, dan juga dapat dikategorikan Yesus itu adalah anggur baru. Anggur baru yang dianugerahkan oleh Allah. Karena itu, kehadiran Yesus, kedatangan Yesus mesti dibukakan pintu atau disiapkan tempat, ruang hati yang baru, yang dapat disebut sebagai kantong yang baru pula. Yang kedua, apa yang terjadi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Mereka tidak menerima kehadiran Yesus. Mereka tetap berpegang pada tradisi dan ajaran-ajaran lama. Sehingga ketika Yesus datang dan membawa pola hidup yang baru, ajaran-ajaran baru, mereka tertutup. Tidak terbuka pintu untuk sesuatu yang baru. Mereka tidak siap. Baju mereka lama, kantong mereka tetap lama. Itu yang membuat orang Yahudi gagal untuk menerima Yesus. Apalagi mereka tahu asal-usul Yesus. Selanjutnya, karena mereka terlalu terpaku pada cara hidup yang lama, pola hidup yang lama, praktek kehidupan yang lama, maka mereka tidak menyadari bahwa sekarang ada anggur baru yang disediakan bagi mereka. Jadi mereka tidak mudah untuk menerima itu. Bahkan pengajaran apapun yang disampaikan oleh Yesus tetap ditolak dan dibelokkan. Kita tahu bagaimana Yesus yang membawa pembaharuan hidup, yang membawa ajaran-ajaran yang baru, itu justru ditolak mati-matian. Bahkan warga itu dihasut oleh orang-orang terkemuka dalam agama dan masyarakat. Mereka menghasut rakyat untuk menolak ajaran Yesus, bahkan menuduh Yesus macam-macam, dan berakhir pada penyaliban. Jadi salib itu adalah konsekuensi atau efek dari ujaran kebencian yang disampaikan melalui penghasutan rakyat. Betapa kejamnya cara seperti itu. Dan itu terjadi karena baju mereka masih lama,
kantong mereka adalah kantong yang tua. Mereka tidak menerima Yesus yang datang dengan rahmat yang baru. Kemudian, bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita tahu kegagalan orang Yahudi adalah mereka tidak membuka ruang hati yang baru untuk menerima Yesus. Nah, kita sudah dibaptis. Itu berarti kita sudah menerima anugerah baju baru. Kita menerima kantong hidup yang baru. Mungkin tidak boleh kita memaknai baju baru, kantong baru itu secara fisik lahir ya, dengan jubah atau dengan jas atau pakaian penampilan yang begitu indah dan apik. Bukan pertama-tama itu. Baju dan kantong kita adalah jiwa kita, hati kita, pikiran kita, rasa kita. Itu yang sudah ditebus, sudah dibaharui, sudah disucikan melalui pembaptisan yang kita terima. Dan itu anugerah, pemberian. Dan semestinya inilah yang menjadi perjuangan kita untuk terus-menerus dengan setia memakai baju keselamatan, kantong kekudusan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Bisa saja bahwa pakaian kita ini, kantong kita ini rusak, robek, kotor oleh cobaan dunia ini. Banyak hal, mungkin pikiran kita dipengaruhi oleh sesuatu yang jelek, hati kita dipengaruhi oleh niat-niat yang jelek, sehingga pakaian keselamatan, baju keselamatan, baju kekudusan, kantong yang begitu indah yang sudah dianugerahkan ini bisa saja robek, bisa saja rusak dan kotor. Kita tetaplah manusia, tetapi kita dianugerahi rahmat yang begitu luar biasa, baju keselamatan, kantong kekudusan. Dan inilah yang kita jaga setiap hari. Dan kita bersyukur melalui gereja kita mendapatkan kesempatan untuk terus-menerus dibaharui. Ketika baju kita kotor, baju keselamatan kita dinodai, kantong kita robek, selalu ada saat-saat pengampunan melalui sakramen-sakramen di dalam gereja. Kita bersyukur untuk itu. Hanya saja memang kita harus berjuang untuk menjaga baju keselamatan ini dan kantong kekudusan. Semoga jiwa kita yang sudah ditebus di baharu ini senantiasa terbuka untuk senantiasa menyambut rahmat Tuhan yang selalu dicurahkan atas kita. Kita selalu buka kantong yang Tuhan sudah berikan itu. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi keselamatan di tengah-tengah dunia. Semoga saudaraku sekalian selalu dipenuhi berkat, sehingga kantong kekudusan saudara-saudariku, baju keselamatan yang telah dianugerahkan senantiasa terpelihara dengan baik, sehingga berdaya guna, berdaya berkat bagi sesama. Tuhan memberkati saudaraku sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Tuhan. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Simon Refliandi. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan staf, para seminaris, dan karyawan-karyawati senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.